Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Mutmainah dengan NIM M1D1200014, Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi, akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Karakter Religius Mahasiswa pada Kehidupan dan Kegiatan Sehari-hari pada mata kuliah Agama 1. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakter religius mahasiswa dan kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Latar belakangnya itu, pembentukan karakter religius melalui pendidikan karakter pada dasarnya ada dari berbagai macam permasalahan generasi muda pada saat ini. Pendidikan karakter pada intinya membentuk generasi muda yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, toleran, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berdasarkan dan dijiwai dengan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter religius sendiri harus ada dan ditanamkan pada diri seseorang mahasiswa di kehidupan sehari-hari. Banyak mahasiswa yang belum menyadari bahwa karakter religius itu sebenarnya, dan lama-kelamaan karakter religius itu sendiri akan tergerus oleh zaman dan habis dimakan oleh waktu. Penanaman karakter religius dapat dilakukan dengan berbagai cara dan di mana saja. Sebagai manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia akan terbentuk melalui proses kehidupan. Apa itu mahasiswa? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahasiswa adalah pelajar perguruan tinggi serta dalam struktur pendidikan Indonesia menduduki jenjang satuan pendidikan tertinggi di antara yang lain. Salim dan Salim dalam Spica 2008 mengatakan bahwa mahasiswa adalah orang yang terdaftar dan menjalani pendidikan pada perguruan tinggi. Susantoro dalam Siregar 2006 menyatakan bahwa sosok mahasiswa juga kental akan nuansa kedinamisan dan sikap keilmuannya yang dalam melihat sesuatu berdasarkan kenyataan, objektif, sistematis, dan rasional. Apa itu karakter? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Menurut Alwisol, karakter merupakan penggambaran tingkah laku yang dilaksanakan dengan menonjol nilai benar, salah, baik, buruk, secara implisit ataupun eksplisit. Karakter berbeda dengan kepribadian yang sama tidak menyangkut nilai-nilai. Lalu religius sendiri adalah sikap dan berlaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Religius merupakan penghayatan dan pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa itu karakter religius? Karakter religius sendiri merupakan akhlak ataupun budi pekerti berdasarkan Pancasila dan Al-Quran menurut agama Islam. Menumbuhkan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan, anti bully dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih. Sebagai mahasiswa yang sudah seharusnya berkarakter religius baik di lingkungan sekolah, perkuliahan, ataupun masyarakat, kualitas seorang individu satu karakter dengan yang lain dibedakan dengan watak dan karakter. Karena setiap individu mempunyai karakter yang berbeda, entah itu baik ataupun buruk. Lanjut. Karakter baik. Menurut Al-Quran Surah An-Nahl ayat 97, barang siapa mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan pada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi karakter baik sendiri menurut di Islam itu merupakan salah satu kewajiban atau tugas kita sebagai umat Islam untuk menjalankannya. Karena dengan karakter baik dapat menghantarkan kita ke surga untuk baik kepada orang lain, baik kepada masyarakat sekitar, baik kepada diri sendiri. Bagaimana cara untuk berkarakter baik? Yang pertama, mengembangkan wawasan keilmuan. Mengembangkan wawasan keilmuan sendiri merupakan mengembangkan ilmu yang telah kita miliki untuk diri sendiri dan orang lain. Lalu yang kedua, toleransi. Bertoleransi terhadap teman, terhadap orang tua, terhadap orang di bawah kita, atau terhadap pemeluk agama lain. Hal itu sangat diperlukan karena dengan adanya toleransi maka hidup akan rukun dan aman sentosa. Lalu ketiga, mengajak untuk berbuat kebaikan. Tidak semua orang bisa berbuat kebaikan, tapi semua orang bisa mengajak kepada kebaikan. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa yang baik, kita harus bersama-sama mengajarkan kepada teman kita, kepada adik kita, atau kepada orang yang lebih tua dari kita untuk selalu berbuat baik.
Lalu yang terakhir atau yang keempat yaitu bersikap santun dan tidak sombong. Santun dan tidak sombong adalah hal yang sangat terpenting bagi seorang mahasiswa. Karena dengan menjadi mahasiswa, maka kita untuk menghadapi dunia kerja, menghadapi dunia dunia luar harus bersikap santun dan tidak boleh sombong. Lalu, setiap manusia pasti ada memiliki karakter buruk. Di dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 53-94 dikatakan bahwa katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sungguhnya dialah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah padanya. Sebelum datangnya azab kemudian kalian tidak dapat lagi mendapatkan pertolongan. Sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang manusia, kita tentu memiliki kesalahan. Kita tentu memiliki kekhilafan tersendiri. Akan tetapi, sebagai seorang manusia pun kita harus dan wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun kesalahan atau pribadi buruk terhadap diri kita sendiri. Karena untuk sukses atau untuk selamat di akhirat, maka kita harus melakukan introspeksi diri atau muhasabah diri di dunia terlebih dahulu. Contoh karakter buruk yang sering terjadi pada beberapa mahasiswa yaitu yang pertama, hilangnya budaya malu. Kebanyakan mahasiswa dan mahasiswi sudah tidak merasa malu untuk melakukan sebuah kesalahan, entah itu kesalahan kecil ataupun kesalahan besar. Lalu yang kedua, menimbulkan masalah kesehatan. Seorang mahasiswa atau mahasiswi juga terkadang bisa menimbulkan masalah kesehatan apabila mereka berbuat karakter buruk itu sendiri. Lalu yang ketiga, pergaulan bebas. Dari yang dua tadi di atas, terbukti kalau pergaulan bebas adalah hal yang sangat sering dilakukan oleh mahasiswa atau mahasiswi yang lupa akan keadaan dirinya sendiri, lupa akan kesalahannya sendiri, sehingga mereka merasa bahwa pergaulan bebas itu biasa-biasa saja. Padahal di dalam Al-Quran, laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dilarang untuk saling berdekatan, bersentuhan, apalagi saling melihat, saling berpandangan. Tetapi di zaman sekarang banyak sekali manusia atau orang yang tidak hiraukan hal tersebut. Menjadi insan yang berkarakter. Agar dapat menjadi insan yang berkarakter, seorang mahasiswa harus mempunyai karakter yang pertama, ketulusan hati atau kejujuran. Seorang mahasiswa harus berperilaku jujur, baik di lingkungan perkuliahan, di lingkungan rumah ataupun lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua, belas kasih. Sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang manusia, kita harus memiliki belas kasih terhadap orang di atas kita, terhadap orang di bawah kita, ataupun terhadap teman-teman kita. Lalu yang ketiga, keberanian. Jadi sebagai seorang mahasiswa kita harus berani menghadapi situasi dan kondisi apapun. Kita harus berani menghadapi suatu masalah. Kita harus berani mengakui kesalahan tersebut dan tidak akan mengulangi hal itu lagi. Lalu ada kasih sayang. Kasih sayang di sini dalam artian kasih sayang kita terhadap orang tua, kasih sayang kita terhadap teman, kasih sayang kita terhadap dosen kita atau terhadap pengajar kita, kasih sayang terhadap adik, orang tua. Kita sebagai mahasiswa, kita harus memiliki rasa kasih sayang, rasa toleransi, rasa percaya diri, rasa berempati terhadap orang lain. Lalu yang selanjutnya ada kontrol diri atau self control. Sebagai seorang mahasiswa, kita tidak boleh emosi, kita tidak boleh mengagung-agungkan ego kita sendiri. Kita harus kontrol diri kita, harus bisa memahami diri sendiri sampai batas mana kita dapat melakukan sesuatu hal tersebut. Lalu ada kerjasama. Sebagai mahasiswa, kita diajarkan untuk berorganisasi, diajarkan untuk bisa beradaptasi terhadap orang lain. Maka dari itu kita harus kerjasama antar tim, antar perorangan. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang individualis atau bekerja sendiri. Lalu yang terakhir ada kerja keras. Jadi kita harus kerja keras untuk mendapatkan sesuatu hal. Kita harus kerja keras untuk mendapatkan effort atau mendapatkan penghargaan, achievement demi yang kita inginkan. Maka dari itu di seluruh bagian ini adalah bentuk-bentuk agar kita dapat menjadi mahasiswi atau mahasiswa yang berkarakter. Lanjut, karakter religius dan Qurani.
Dasar pendidikan karakter sangat identik dengan ajaran setiap agama dan budaya bangsa. Dasar pendidikan karakter menurut visi Islam sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, kitab suci Al-Quran. Bagi umat Islam, kitab suci Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkannya melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulnya, Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab suci Al-Quran telah termaktub seluruh aspek pedoman hidup bagi umat Islam, sehingga Al-Quran merupakan falsafah hidup muslim baik di dunia maupun di akhirat kelak. Al-Quran merupakan ajaran Islam yang universal, baik dalam bidang akidah, syariah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Dengan luasnya cakupan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan, maupun aspek pendidikan. Lalu yang kedua, hadis. Bagi umat Islam, Nabi Muhammad SAW merupakan Rasulnya yang mengemban risalah Islam akhir zaman. Segala sesuatu yang berasal dari perkataan, perbuatan maupun ketetapan sebagai Rasul merupakan sunnah bagi umat Islam yang harus dijadikan panutan. Hal ini karena sebagai Rasulnya, Nabi Muhammad SAW senantiasa dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad merupakan totalitas penggunaan pikiran dengan ilmu yang dimiliki untuk menetapkan hukum tertentu apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran, As-Sunnah ataupun suatu kasus atau peristiwa yang tidak ditemukan pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat ataupun pada masa tabi'in. Orang yang melakukan ijtihad harus mempunyai otoritas dan kualifikasi sebagai orang yang mampu secara komprehensif dalam bidang keislaman dan bidang lain yang merupakan pendukungnya. Bagi yang beragama Islam, dasar religiusnya adalah agama Islam. Dalam ajaran agama Islam, pendidikan karakter merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagi bangsa Indonesia sendiri, 4 pilar bangsa yang merupakan nilai budaya bangsa yang harus dijadikan landasan atau dasar ideal pendidikan karakter setelah nilai agama di atas, yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, lalu yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi sebagai mahasiswa zaman sekarang atau generasi penerus bangsa, kita harus menerapkan karakter religius sejak sekarang yang sesuai dengan agama Islam, sesuai pada negara kita. Maka dari itu kita harus senantiasa berdoa kepada Allah, senantiasa belajar bahwa apa yang menjadi karakter baik kita dekatkan, yang menjadi karakter jauh kita jauhkan. Semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan setan yang terkutuk. Dan sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.